Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabal huda amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa alamu annallaha ta'ala yaqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi ayatil ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang mulia ini ditahan-intinya kita untuk selalu memanjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang dianugerahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat tersebut dapat menjadikan kita semua menjadi hambanya yang bersyukur, hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah agar dilimpahkan pada suri tauladan umat manusia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing dan mengarahkan umatnya minadz-dzulumati ilan nur aidinul Islam dinul haq. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pemberitahuan kepada kita semua tentang misi utama dari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah tuangkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Ayat ini pendek, tegas, tetapi cakupannya amat sangat luas sekali memberikan pelajaran kepada kita semua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini bukan hanya bermanfaat, bukan hanya membawa rahmat kepada kaum muslimin, tetapi juga seluruh alam semesta. Itu maknanya tidak hanya orang muslim, tidak hanya manusia, bahkan seluruh makhluk di alam bumi ini merasakan misi dari kehadiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pertanyaannya, mengapa kemudian ini muncul belakangan? Ketika ada orang memahami dalam konteks Islam, lantas muncul cap-cap yang aneh-aneh semacam itu, maka mari kita membuka juga firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sekalian masuk Islam secara kafah, menyeluruh, totalitas. Tidak boleh sebagian kita ambil, sebagian kita tinggalkan. Semua mesti harus kita ambil dalam konteks ajaran Islam. Dan Allah mengingatkan, wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Mengapa kita dilarang mengikuti langkah-langkah setan? Innahu lakum aduwwum mubin, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi ketika orang mengikuti langkah-langkah setan, maka berarti ia sama dengan bersekutu, berkoalisi dengan setan, padahal itu adalah musuh yang nyata. Pertanyaan berikutnya, Islam seperti apa yang harus kita amalkan? Tentu Islam yang kita amalkan adalah yang diteladankan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad SAW pertama kali diutus di kota Mekah. Mari kita buka di dalam literatur menjelaskan apa sebutan lain daripada kota Mekah. Kota Mekah disebut sebagai Ummur Rahim, yaitu induknya kasih sayang. Dan kita melihat bagaimana praktek keagamaan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW di kota Mekah sungguh amat sangat luar biasa.
Dan disinilah bagaimana orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu sampai bernego kepada Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwanya, hingga Nabi Muhammad ditawari antara harta, tahta, dan wanita, dan bahkan di dalam dijelaskan kalau saja kemudian Nabi Muhammad jawab, andai kata matahari dan bulan turunkan di tanganku, maka niscaya aku tidak akan menghentikan dakwaku, untuk menunjukkan bagaimana komitmen dakwah Nabi ini luar biasa. Lantas apa relasi kehidupan kaum muslimin, terutama Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu? Ada kasus menarik ketika Rasulullah SAW dianiaya salah seorang tokoh penting Quraisy pada waktu itu, dan saat itu adalah pamannya Nabi Muhammad SAW bernama Hamzah, yang saat itu belum memeluk Islam. Dia kemudian naik pitam, darahnya naik sebagai bagian dari suku keturunan di sini. Maka kemudian dia mencampuri Nabi Muhammad, ya Muhammad, apa yang aku harus balas untuk dia? Aku akan penggal dia. Maka kemudian apa jawab Nabi Muhammad SAW? Wahai pamandaku, tidak ada yang paling membahagiakan darimu untukku, kecuali aku hanya menginginkan engkau memeluk agama bersamaku, wahai pamanku. Artinya apa? Kalau Nabi mau memintakan, tentu akan mempersilahkan pamannya untuk melampiaskan rasa penyakitan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy pada waktu itu. Tapi Nabi tidak menginginkan dalam konteks itu. Jadi yang ditunjukkan adalah kasih sayang yang luar biasa. Bahkan dalam konteks pengamalan kehidupan praktek ibadah saja, haji saja, kita melihat apa larangan apa yang dilakukan bagi orang yang sedang menggunakan kain ihram di kota Mekah. Hewan, tumbuhan, semua merasakan bagaimana wujud dari kasih sayang dalam konteks untuk itu. Dan ketika Nabi Muhammad SAW bahkan kemudian dilobi dalam praktek pengamalan keagamaan, ya Muhammad, bagaimana kalau kita ini dibagi waktunya saja? Hari ini aku ikut bersamamu beribadah di tempat ibadahmu, dan besok engkau ikut juga di dalam peribadahan kepadaku. Apa yang dilakukan oleh Nabi. Dan inilah yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana toleransi aktif dalam kehidupan bermasyarakat itu ditunjukkan melalui ayat ini. Tapi ketika menyangkut wilayah ubudiyah, Nabi SAW mengatakan melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Kafirun tadi di penghujung ayat itu, di mana ini adalah proses dialogis ketika melobi Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad dipandu oleh Allah, kemudian sampailah di akhir ayat itu menyatakan lakum dinukum waliyadin. Ketika menyangkut peribadatan, maka bagimu agamaku, bagiku agamaku. Artinya orang tidak boleh melakukan campur agama dalam konteks untuk di sini peribadatan. Tetapi untuk wilayah muamalah manas, relasi tentang muamalah dalam kehidupan sosial, maka Islam sangat menganjurkan. Bahkan ada kasus menarik bagaimana Nabi SAW ketika diadukan oleh ketika salah seorang dari rombongan jenazah lewat, dan kemudian salah seorang dari sahabat Ali, ketika Nabi berdiri kemudian sahabat Ali menyatakan, ya Rasulullah, dia adalah jenazah dari orang Yahudi, mengapa engkau memberikan penghormatan? Kemudian Nabi mengatakan, dia adalah manusia, maka ini adalah wujud dalam konteks kemanusiaan. Para hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua adalah ketika sebutan kota Haramain, dua kota suci yang kedua, yaitu kota Madinah. Madinah disebut sebagai Madinatur Rahmi, kota kasih sayang. Karena itulah nilai-nilai kasih sayang sangat dikedepankan dalam praktek kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kalau begitu dalam kehidupan kita sehari-hari, berarti bagaimana meneladani praktek kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ketika menyangkut wilayah ubudiyah, kita ikuti bagaimana panduan tersebut. Maka bukan berarti mengorbankan toleransi, maka kemudian membolehkan apa saja. Ada ruang dan ada batasannya. Tapi ketika menyangkut masalah interaksi sosial, menyangkut jual beli, menyangkut yang lainnya, Islam berikan panduan, dibolehkan sepanjang tidak ada transaksi yang mengandung keharaman di sana. Apa itu transaksi yang mengandung keharaman? Misalkan di pasar kemudian ada orang menjual babi, maka kemudian ini mesti harus diluruskan dan ditegaskan. Lah ayat Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bagaimana dengan konteks udkhulu fis-silmi kafah. Maksudnya adalah masuklah kamu sekalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Berarti kita mengikuti ajaran Islam ini secara totalitas. Bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan pengetahuan dan pemahaman Islam secara totalitas? Mesti ini harus mengaji secara baik.
Sebab Al-Quran itu seperti pisau. Kalau kita ambil satu ayat, maka itu bisa untuk berperang. Padahal ayat-ayat Al-Quran itu adalah merupakan mata rantai yang tidak bisa diputuskan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Inilah yang dalam kajian ilmu tafsir disebutkan di kajian munasabatul ayat, keterkaitan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Jadi inilah pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap sumber rujukan Islam, Al-Quran dan Sunnah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan cara semacam ini maka orang akan mendapatkan pemahaman Islam secara baik, dan ketika dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari maka tentu prakteknya juga akan secara baik, sehingga tidak muncul stigma-stigma negatif yang terkait dengan persoalan praktek umat Islam. Seringkali kita mendengar ada orang yang tidak simpati dengan Islam. Sesungguhnya dia tidak simpati bukan pada Islam, tetapi ada oknum dari orang beragama itu yang dalam pengamalannya tidak mengikuti ketentuan agama sehingga orang kemudian menjadi antipati. Kebetulan tadi saya baru selesai syuting di salah satu stasiun televisi, ada orang menyatakan bencinya kepada Islam yang luar biasa dan sampai ia keluar dari Islam hanya karena apa? Karena menyaksikan bapaknya seorang muslim tapi perilakunya tidak menunjukkan Islam sehingga sampai dia tinggalkan orang tua dan tinggalkan agamanya. Inilah pentingnya dalam konteks udkhulu fis-silmi kafa, masuklah kamu dalam Islam dengan cara yang totalitas, maksudnya secara menyeluruh, fikrah kita, amalia kita. Bagaimana kalau dengan menyangkut ubudiyah, caranya ada jelas. Sebagaimana misalkan hadis Nabi mengatakan menjelaskan tentang praktek ibadah, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat, artinya melihat praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Pertanyaannya, Nabi sudah meninggal, dari mana praktek itu didapatkan? Dari kitab-kitab hadis yang menjelaskan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bagaimana Pak, saya tidak bisa membaca kitab kuning, bagaimana cara menjelasnya? Buka putusan majelis tarjih, di sana menjelaskan panduan tentang ibadah, sehingga ketika kita pengamalan, kita mendapatkan pengamalan. Inilah pentingnya dalam memahami agama. Sehingga tidak berdasarkan menurut ini, menurut itu, yang kelak di kemudian hari justru ini terkadang kemudian menyesatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah Islam mengajarkan tentang moderasi. Ketika kita menjelaskan moderasi itu bukan berarti Islam toleran ke sana, toleran ke sana, enggak. Tapi moderasi itu artinya adalah Islam mengajarkan kepada kita enggak boleh terlalu ekstrim. Ekstrimnya itu seperti apa? Kalau kita melihat, mohon maaf, kalau kita dijelaskan agama Samawi Yahudi ekstrim, kakunya luar biasa. Sebagaimana kita buka di dalam dialog bagaimana Nabi Musa kepada kaumnya ketika hendak berkurban. Dan begitu juga lunak sebagaimana misalkan diajarkan pada Nabi Isa kepada kaumnya. Islam hadir untuk memoderasi di antara keduanya. Inilah jalan tengah Islam yang diberikan, dan itulah sekarang yang banyak dianut oleh umat Islam tampilan di Indonesia. Wajah Islam di Indonesia ini luar biasa menggembirakan, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Kita sering berandai, kenapa kita tidak seperti Timur Tengah? Apa mau kalau Allah takdirkan kita seperti Timur Tengah? Suriah perang setiap hari, apa enaknya? Orang mau beribadah nggak pernah, orang bisa tenang. Inilah wajah tampilan Islam di Indonesia yang luar biasa hadir dalam kehidupan kita. Inilah yang banyak dicontohkan oleh para ulama-ulama pendahulu yang mendakwakan kita. Mari kita bawa. Persoalannya mengapa Islam di Indonesia tidak bisa maju misalkan? Itu lebih pada bagaimana mengamalkan Islam dalam kehidupan Indonesia yang belum aplikatif. Apa contoh aplikatif? Islam mengajarkan alaikum bisidqi, hendaklah kamu sekalian berkata jujur, bersikap jujur. Bagaimana dengan kejujuran yang terjadi dalam konteks kehidupan kebangsaan kita? Islam melarang orang tidak boleh mencuri, orang tidak, sehingga as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah kalau sudah sampai pada ketentuannya. Maka dalam konteks implementasi kehidupan kebangsaan berarti orang tidak boleh koruptif. Mengapa as-sariqu disebut secara keras? Karena punya dampak implikasi kehidupan sosial yang luar biasa. Praktek-praktek inilah yang kemudian orang sering berandai dan kemudian ingin mencari yang asli seperti apa, padahal tidak ada yang asli. Yang asli itu adalah kembali kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dengan cara seperti itu
Hadir Islam kita ini bisa menebarkan damai bagi seluruh umat manusia, dan orang kemudian melalui perilaku kita akan menjadi wasilah dakwah dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga orang makin banyak yang bersimpati dan orang makin banyak mengikuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini, hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari terus kita mengikhtiarkan bagaimana wa'afsus salam menebarkan Islam yang damai. Banyak sekali kisah-kisah inspiratif dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ini mengambil contoh di antara beberapa dai yang kita utus di beberapa daerah. Ada orang yang sesungguhnya mereka tidak langsung mengajarkan mari kita bersama dinullah, enggak. Tapi orang hanya diajarkan bagaimana cara mandi yang baik dan benar, bagaimana cara mandi yang menyehatkan, maka orang kemudian bersimpati. Ada orang yang belum mengenal tentang ilmu pengetahuan, kemudian disebarkan, diajarkan ilmu pengetahuan, diajari membaca huruf hafijat, huruf hijaijah, maka orang kemudian menolong. Ada orang yang karena terdera kemiskinan yang luar biasa, tidak ada sumber mata air apapun, maka kemudian orang hadir membantu secara kemanusiaan, maka orang kemudian bersimpati. Ada orang yang tidak berpakaian tapi kemudian hadir diberi pakaian, maka orang kemudian masuk Islam. Hadirin, ada salah satu hadis qudsi yang luar biasa yang sering dikutip di bulan Ramadan, di mana hadis ini menyatakan, kata Allah, ana jai'un, aku dalam keadaan lapar, wa mayyut imuni, siapa yang memberi makan kepadaku? Maka kemudian para sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin Allah lapar? Bukankah Allah Ar-Razzaq yang berikan rizki? Maksudnya adalah bagaimana memberi makan Allah? Maksudnya siapa yang memberi makan, menolong orang-orang fuqara, orang-orang wasakin, maka itu berarti sama dengan menolong Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan pada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.